Wih, udah Desember aja nih, bentar lagi bagi-bagi dividen nih para perusahaan, cuan nih. Tapi ya sayangnya nggak semua emiten itu rutin membagikan dividen. Hanya beberapa saja dan besarannya pun beda-beda. Tapi tunggu, masih banyak yang nggak tahu apa itu dividen. Bagaimana kalau langsung saja kita bahas dalam apa sih dividen itu? Kita masuk ke slide pertama. Jadi dividen itu terbagi menjadi dua, yaitu dividen interim maupun dividen final. Ya, dividen interim itu adalah dividen yang sifatnya sementara yang diberikan sebelum pemutusan dividen final. Dividen interim adalah jenis dividen yang dibagikan dan dibayarkan sebelum rapat umum pemegang saham memutuskan hasil laba tahunan emiten dengan ketentuan diatur dalam anggaran dasar perseroan. Dan pembayaran biasanya juga dilakukan secara berkala, misalnya setiap triwulan atau setiap kuartal selama tahun berjalan. Dividen interim berasal dari keuntungan perusahaan yang sifatnya sementara dan mengacu pada penetapan direksi setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. Nah, mengingat pembagiannya dilakukan sebelum tutup buku di akhir tahun, maka bisa dipastikan bahwa perusahaan yang memberikan dividen interim itu biasanya adalah emiten yang memperoleh profit besar dari kuartal pertama hingga kuartal ketiga. Nah, yang membedakan dengan dividen final dan juga dividen interim adalah waktu pengirimannya. Biasanya periode pembayaran dividen interim itu dibayar setiap 3 bulan seperti yang tadi saya sampaikan. Yang mana biasanya dibayar sisanya dalam satu periode akuntansi tertentu. Sementara kalau dividen final, ini merupakan pembagian laba kepada para pemegang saham setelah penetapan laba pada RUPS untuk satu periode buku tertentu. Nah, pembagian dividen juga macam-macam bentuknya nih. Di antaranya adalah yang pertama, dividen tunai. Nah, itu keuntungan yang dibayarkan perusahaan secara tunai atas modal yang diinvestasikan. Lalu dividen saham, ini adalah keuntungan modal yang dibayarkan oleh perusahaan dalam bentuk saham kembali. Dividen saham akan ditambahkan dalam jumlah saham yang sudah Anda miliki pada perusahaan tersebut. Lalu ada dividen real estate. Ini adalah selain saham atau uang, ada juga dividen yang dibayarkan dalam bentuk barang atau dana. Nah, dalam hal ini biasanya perusahaan dapat membayar dividen berupa apartemen atau properti investasi lainnya yang nilainya sesuai dengan dividen yang disetujui rapat umum. Lalu yang terakhir adalah dividen utang. Ya, dividen jenis ini merujuk pada pembayaran yang menggunakan skrip, yaitu acuan yang diberikan kepada pemegang saham. Dengan kata lain, perusahaan memiliki hutang jangka pendek nih kepada para pemegang saham sehubungan dengan dividen yang diterima. Lalu selanjutnya kira-kira perusahaan apa saja yang akan membagikan dividen di Desember ini? Kita lihat langsung ya di slide berikutnya. Jadi di slide berikutnya ini saya akan hadirkan data-datanya, di antaranya adalah BBCA. Kenapa BBCA akan membagikan? Karena memang BBCA rutin ya membagikan dividen dan tercatat juga laba bersih di kuartal 3 mencapai 36,4 triliun rupiah. Dan angka ini lebih besar 25,8% dari 9 bulan di tahun 2022. Pembagian dividennya tuh ada di bulan November dan juga Desember. Jadi bersiap-siaplah bagi para pemegang BBCA ya. Lalu juga ada ADRO. Kuartal ketiganya ini mencatatkan laba bersih 19,42 triliun rupiah. Meskipun demikian, sebenarnya angka ini lebih kecil dari kuartal ketiga 2022 yang mencatatkan laba bersih di 30,33 triliun rupiah. Dan pembagiannya biasanya dilakukan 2 tahun sekali, 2 kali setahun maksud saya. Average dividend yield-nya ini dalam 5 tahun terakhir berada di angka 8,09%, luar biasa besar ya. Lalu Desember ini juga akan ada ITMG nih dari pertambangan lagi. Di kuartal ketiga ini laba bersihnya mencapai 405,83 juta US dollar. Sayangnya kuartal ini turun ya labanya 54,6% secara year on year. Tetapi sebenarnya angkanya masih besar. Dan secara historis average dividend yield-nya ini mencapai 17,35% selama 5 tahun terakhir. Lebih besar dari Adaro. Lalu selanjutnya ada BSSR dan juga PTBA. BSSR ini direksi dan komisarisnya sudah sepakat untuk membagikan dividen tahun buku 2023 maksud kami sebesar 60 juta US dollar. Dan yang terakhir akan ada PTBA, ini akan membagikan 12,6 triliun rupiah atau sebesar 1094 per saham pada Desember ini. Tapi sebenarnya nggak cuman perusahaan-perusahaan ini aja, ada juga perusahaan BUMN. Nah, kita masuk ke slide berikutnya.
Ya, jadi langkah menteri ya pemirsa, ini untuk bisa melakukan perbaikan khususnya Menteri BUMN kepada perusahaan-perusahaan plat merah telah memperlihatkan hasilnya. Setoran dividen BUMN ke pemerintah ini makin tinggi, mencapai 74,1 triliun rupiah. Dan dari realisasi ini tercatat juga untuk jangka waktu hingga Oktober dan berpotensi masih bisa meningkat hingga akhir tahun ataupun hingga tutup tahun. Realisasi dividen 150% lebih tinggi dari target awal ini patut mendapatkan apresiasi. Hal ini menunjukkan hasil transformasi hingga bersih-bersih BUMN, mendorong kondisi BUMN menjadi lebih sehat dan berdampak pada peningkatan kontribusi bagi negara. Saya akan coba bacakan ya. Ini adalah beberapa perusahaan-perusahaan dalam negeri atau BUMN, PTBA ini akan membagikan dividen yieldnya kurang lebih di 27,55% atau earn per share-nya di 1091, tapi kumdatnya masih belum diketahui. Lalu PGN juga berada di angka 141. Lalu kita bisa lihat juga Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten di 104. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur di 53, antara Jawa Timur dan Jawa Barat masih lebih besar di earn per share-nya Jawa Barat dan Banten. Lalu Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia kita bisa lihat masih dipegang oleh pembagian dividen paling besar masih dari Bank Mandiri karena di angka 529. Dan posisi kedua diduduki oleh BBRI karena 2 kali pembagian dividen di 231 yang pertama. Dan 57 paling pertama di 9 Januari 2023 dan yang kedua di 21 Maret. Bank Negara Indonesia di 392 dan Telkom ini berada di 167. Jadi pemirsa, biasanya pemegang saham yang tujuannya untuk jangka panjang akan lebih menunggu dividen tiap tahunnya. Sedangkan kalau jangka pendek akan terus memantau kapan waktu yang tepat untuk ambil profit. Jadi dilihat naik turunnya. Dan disclaimer juga pemirsa, ini bukan ajakan untuk membeli saham tertentu ya. Karena memang dalam membeli saham, wajib untuk menganalisa historikal dan juga fundamentalnya.